disunahkan begitu. Ya, alhamdulillah kemarin kita ngasih voucher 200.000 anak yatim, 200.000 satu orang suruh belanja di Tanah Abang. Pilih apa aja, pilih nanti kita yang bayar voucher itu. Kemarin begitu. Nah, ya Rasulullah juga pakai pakaian baru, boleh. Ya, karena untuk mengekspresikan bahwasanya hari suci Idul Fitri. Tapi dalam hadis katakan, laisa ma'id liman labisal jadid wa innamal ma'id man akhaf liyaumil wa'id. Jadi Idul Fitri itu bukan berarti kita pakai pakaian baru, tapi Idul Fitri adalah untuk mereka yang takut untuk hari pembalasan hari kiamat, hari wa'id. Nah di sini siapa yang akan merasakan bahwasanya kepergian Ramadan? Itu orang yang berpuasa tentunya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, la tamannawna sana kullaha Ramadan." Kalau kalian tahu bagaimana Ramadan itu, setahun kalian mengharapkan Ramadan semua. Kita punya perasaan itu nggak? Setahun mau Ramadan terus, mau nggak? Setiap bulan THR bonus turun nggak? Mau. Kalau saya mau, kalau jadi karyawan sini, Ustadz nggak ada dapat bonus, saya masih bonus. Ya, jadi orang yang mengerti kualitas Ramadan, dia merasa ya di samping gembira dengan hari raya dan juga dia sedih karena Ramadan meninggalkan. Terus bagaimana Rasulullah di keluarga? Diriwayatkan dari Nabi Daud, Aisyah menyebut Rasulullah ya dengan bersolek dan dia menari-nari, ya menari bahagia gembira. Kebetulan Abu Bakar berkunjung. Lalu kata Abu Bakar, Aisyah, kenapa kamu nggak sopan dengan Rasulullah? Ya, joget-joget gitu. Lalu Rasulullah marah. Ya Abu Bakar, ini hari raya kita tuh. Sama dengan baik. Boleh, kalau memang dengan suaminya. Yang joget-joget depan rumah, curiga orang. Namun ditarik betul-betul. Lebaran oleh. Jadi boleh istri bersolek dan dia mengarah perhatian suami dan gembira. Itu yang dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Jadi istri-istri nanti seperti itu boleh. Jadi ekspresikan kegembiraan kita di hari raya dengan tadi pertama ya kita mulai dengan takbir, malamnya kita tidak bermaksiat, ibaratnya karena kita hari raya kita hari raya ibadah, dimulai dengan ibadah, diakhiri pun ibadah dan seterusnya pun akan menjadi nilai ibadah. Nah kalau untuk lebaran, kalau istilah kita sekarang ya memang itu ada istilah dari orang Indonesia ya, lebaran itu kan umum, siapa aja silakan lebaran, nggak tahu artinya apa lebaran itu. Mungkin dari bahasa apa lebaran? Nggak ada ya? Hah? Lebar gitu maksudnya? Nggak mungkin. Mungkin bahasa Sanskerta atau bahasa Udik gitu. Lebaran. Ya itu mungkin melebarkan kali ya, melebarkan apa gitu nggak tahu. Membentangkan gitu ya. Bisa jadi. Sebab di Afrika Selatan itu lebaran dipakai bahasanya. Karena ada Syekh Yusuf dari Makassar dulu kan di sana. Jika bakal orang Indonesia di Afrika Selatan, itu ditanya lebaran. Ya. Kalau Malaysia kan Idul Fitri. Hari raya dibilang. Hari raya ini. Kalau kita lebaran. Sampai di Afrika Selatan lebaran ternyata. Berarti tradisi orang Indonesia sejak dulu zaman Belanda yang lebaran. Ada orang Sulawesi di sini. Mungkin lebaran dari Makassar kali ya. Apa artinya? Ya. Kita ambil lebaran ini banyak dijadikan orang alasan ya. Ada satu kampung lebaran paling pertama dia bikin dodol, ya pokoknya ribut tapi puasanya enggak. Tuh ada di Keranggan, Pondok Ranggon kampung itu paling ribut dari awal Ramadan ke lebaran, tapi puasa enggak. Jadi mungkin tradisi lebaran ini tradisi umat Indonesia ya. Nah sepanjang mari kita baru mengerti tentang Idul Fitri. Malaikat pada hari itu di pagi hari kata Rasulullah satu hadis, innal malaika yad'una ya baghiyal khair inna wa fastaghfir lahum abshiru. Jadi malaikat menyuruh di pinggir-pinggir jalan tuh tempat kita lewat mau sholat, disuruh oleh malaikat, wahai hamba Nabi Muhammad, gembiralah sekarang kalian sudah diampuni oleh Allah. Mereka-mereka yang telah melakukan ibadah di Ramadan. Semua mendengar kecuali manusia dan jin. Mendengar semua, binatang, pohon mendengar seruan malaikat. Kecuali ila sapolaini, itu jin dan manusia nggak dengar. Kalau kita dengar repot juga ya, yang nggak puasa kasihan. Itu
Subhanallah. Jangan sampai kita terlambat. Sholat Id ya setahun sekali, kan ada orang setahun sekali kan, ketahuan sarungnya baru. Ya. Saya pernah lihat ada orang baru setahun sekali, terbalik pakainya. Pakai biji pun kelihatan kaku, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu hari gembira. Dan kalau bisa itu tadi ya silaturahmi. Ini terkadang di Indonesia ini kita belum ke rumah uak-uak kita, kakek nenek kita udah ke taman safari, udah ke kebun binatang nengokin uak. Uak siapa? Wow. Coba anak sekarang. Subhanallah. Salah. Silaturahmi ngapain ke kebun binatang? Nanti kalau mau rekreasi setelah Ramadan jadi kita kunjungi dulu yang orang tua kita sebagainya. Budaya orang dulu ya seperti Rasulullah, dibawa anak-anaknya ke kerabat-kerabatnya dikenalkan. Ya, saya masih ada tradisi begitu. Ini wak kamu ini dikenalkan. Gitu. Jangan sampai ketika orang tua kita ziarah ke kerabatnya kita nggak ngikut, kita sibuk, ya kan, ke puncak dan sebagainya. Nanti ketemu di jalan, padahal itu saudaranya nggak kenal. Itu akibatkan kita setahun sekali minimal nggak silaturahmi. Ya, makanya kita tradisi pulang kampung. Silakan kita mau pulang kampung duluan atau ntar habis Lebaran, habis Idul Fitri. Ya, kalau mau orang tua kita di sana ya. Tapi jangan lupa nanti di Jakarta kunjungi lagi. Karena yang banyak kejadian kita ninggalkan rumah nggak dititip sama orang. Yang dititip pulang kampung juga lagi. Kebakaran habis semua, ya kan? Kalau bisa, itu. Jangan ninggalkan api listrik, padamkan. Ya paling 5 watt aja di depan supaya kelihatan terang. Titip tetangga, jangan lupa itu. Karena kita tetangga lah orang paling dekat. Kalau ada apa-apa dia lebih dulu. Makanya Rasulullah SAW menasihati tetangga jangan sampai ada kendala. Itu jamaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW itu pun ya mengajarkan cara bagaimana beridul fitri seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Beliau mulai setelah pulang itikaf, rapi-rapi rumah, ya memerintahkan buat kue halawiyat dalam manis-manis. Terus kalau ada uang ya beli baju baru. Memang ada sebagian kita, waktu itu sahabat pun Abu Dzar punya anaknya pakai kain lusuh, memang nggak buat beli baju baru. Tiba-tiba Abu Dzar melihat anak-anak yang lain pada senang pakai baju baru. Lalu Abu Dzar memeluk anaknya, wahai anakku, yang kau merasa sedih. Dia nggak punya duit waktu itu. Lalu anaknya menjawab, ya bapak. Dia menjawab dengan hadis Nabi, laisa id liman labisal jadi Idul Fitri itu bukan ya pakai baju baru, wa innamal id liman khafa yaumal wa'id. Idul Fitri ya bagi mereka yang sangat takut dengan hari pembalasan itu. Maksudnya kuranglah amal ibadahnya selama Ramadan. Ya enak kalau punya anak begitu ya, jawabannya begitu. Nggak apa-apa pak, sabar aja pak, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sehat. Ada nggak anak yang begitu? Sekarang udah ngadat nih, iya. Minta kayak reform, minta kayak ini, minta 3 setel lagi, udah ditarget. Yang buat di rumah itu, kotor balik lagi ganti. Anak saya mah tahun kemarin masih bagus, pakaian masih bagus, masih banyak. Saya bilang tahun ini mah pakai sendal aja, enggak. Baju baru juga. Jadi itu boleh, itu kita berikan apa yang kita mampu ala kadarnya. Yang terpenting di situ adalah bagaimana kita minta kepada Allah, semoga amal kita diterima, juga kepada anak istri kita ya bisa untuk menyadari bahwasanya hari raya memang harus kita ekspresikan dengan kegembiraan dan sebagainya. Islam juga memberikan kesempatan kita untuk bergembira. Ada hari raya, ada Idul Adha, juga ada hari pernikahan, itu gembira-gembira boleh. Rasulullah menganjurkan, kecuali kematian jangan gembira kita, maksudnya jangan bersolek-solek hari buka. Ini gambaran sekilas tentang bagaimana Rasulullah SAW merayakan Idul Fitri bersama keluarga, sahabat, dan tetangga-tetangga yang lain. Begitu juga persiapan Rasulullah, persiapan diri dia secara pribadi, ya dia beli baju baru, kalau ada uang dan sebagainya dia beli, kalau tidak dia pakai yang masih bersih dan bagus. Nah itu saja ya, mungkin kita akan interaktif tanya jawab atau pengalaman lebih luas lagi nanti insya Allah. Ya saya silakan. Berapa menit?
pertanyaan mungkin 3 penanya, persilakan. Ya, mungkin ada. Silakan kepada para penanya, mungkin ada 3 penanya dan waktu. Silakan. Langsung ya. Ustaz, kalau misalkan tetangga kita non muslim misalkan gitu, kita lakukan silaturahmi juga dalam rangka Idul Fitri. Ya. Terus biasanya mereka juga aktif juga. Saya kebetulan tetangga dengan orang Kristen, pendeta lagi. Jadi Ustadz mau pendeta. Pendeta kelas kakap juga lagi. Saya juga kelas kakap juga. Kalau lagi dijemput ceramah juga dijemput juga. Pendeta. Jadi pernah satu saat dia lagi nunggu apa, ya saya boncengin, nggak mau dia. Ayo belakang, saya nanti turun gereja, saya turun di belakang. Itu harus dijaga. Jadi ya mereka juga keluar rumah, kadang maafin Bu Haji, maafin Pak Haji gitu. Bagaimana kita sendiri? Apakah kita datangi ke rumahnya? Ya tentunya tidak kan. Kita masih banyak saudara-saudara muslim yang belum kita datangi kerabat kita. Biasanya kalau kita ketemu di luar, ya baru kita ya gimana kita paling dia mengatakan selamat hari raya, ya sama-sama. Ya kita berikanlah makanan manis-manisan ke rumah dia, nggak apa-apa, ketupat kita kasih nggak apa-apa, berikan aja ya untuk menjaga bahwasanya hari raya ini adalah hari raya umat manusia, bukan umat Islam aja. Karena umat Islam itu hari raya Robbaniyah dan Insaniyah, yaitu ya secara ibadah hubungan kita pada Allah kuat, secara insaniyah ya kita kuat baik kepada makhluk seperti orang Islam yang susah sebagainya, yang lain juga merasakan kegembiraan orang-orang di luar Islam. Jadi boleh, asal jangan kita utamakan dia. Misalkan kita belum ke rumah ibu kita, ke rumah dia duluan gitu. Kalau bisa ya rumah yang kerabat terdekat dulu, baru mereka. Biasanya mereka kok yang masih kan kita ucapan, jadi bukan kita. Ya, kalau ketemu di jalan ya baru kita salaman bang. Ya tahu aja mampir ke rumah Bu, ya mampir misalnya ada kacang, ada apa, biasanya kacang nggak laku, masih banyak kan, setelah 5 hari baru dicari orang. Hari itu kacang semua, bawa plastik kan rumahnya. Ya, silakan yang lain. Silakan. Pak Ustadz, bagaimana kalau sekarang kita menyikapi jika ada 2 hari raya berbeda, sedangkan di hari raya itu kan kita nggak boleh puasa lagi? Ya. Mungkin di Indonesia ini ya saya merasakan ada perbedaan hari raya. Kalau untuk di negara lain belum pernah saya. Baik di Arab, di Pakistan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang kita ini belum merasa keberadaan majelis ulama di Indonesia ini sebagai pengikat. Kita masih kelompok golongan-golongan tertentu. Akhirnya dari awal kita sudah berselisih. Nah kalau udah awalnya selisih, akhirnya juga berselisih. Kan? Entah gimana, tergantung inamal amal niat. Apakah yang ini batal, ini yang benar dan sebagainya. Sekarang begini, masing-masing kita punya tim, masing-masing punya ahli dalam bidang itu. Kalau perhitungan dia misalkan 29, berarti dia puasa sampai 29. Kalau ini perhitungan 30, 30. Dulunya benar, selama tidak 28 dan 31. Ada yang 28 baru itu nggak boleh, ada yang 31 baru boleh, nggak boleh. Tapi kalau masa 29, 30, yang tanggung jawab mereka masing-masing yang pemuka fatwa. Cuma saya menganjurkan bagi kita umat Islam, memang pernah zaman Nabi itu perbedaan, cuman 2 wilayah yang berbeda, itu boleh. Kalau 2 wilayah yang berbeda berarti mengikuti umaro dan ulama, karena pemimpin kita kan 2, ulama dan umaro. Memang sebetulnya ini tugas ulama untuk menentukan tanggal 1 Syawal dan 1 Ramadan sebelumnya. Dan oleh karena ya umaro juga ingin sudah kadang memerahkan tanggalan, ini masalahnya. Ya sebetulnya nggak perlu merahin dulu, kasih tanda dalam pantauan ulama. Udah, jadi ulama jadi kerjaan. Ulama ada kerjaan doang. Ya, itu akhirnya ke situ konfliknya. Insya Allah. Jadi bagaimana ya? Kita ngikutin ulama aja. Wilayah yang menjadi yang jadi tanggung jawab MUI dalam hal ini. Itu aja. Terlepas misalkan saya udah ngikutin organisasi saya dan sebagainya, ya udah. Asal jangan memaksakan orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Kalau memang itu dari keyakinan.
Jadi kita ikut mayoritas, ikut ulama. Karena tugas mereka. Saya ingin seperti itu. Seperti negara lain, Mesir, meskipun banyak kelompok-kelompok tertentu, tapi kalau udah masalah gini yang diserahin ke ulama, ke majelis fatwa. Nggak urusan. Pernah terjadi waktu tahun 96. Emang agak kurang baik juga ulamanya ketika itu majelis dewan fatwanya. Lebaran Kemis, tiba-tiba diumumkan. Kalau di Arab itu ulama yang hadir, pakai sorban, pakai ini, dia gambaran ulama. Idul Fitri hari Jumat katanya. Bukan hari Kemis, ya udah semua tunduk. Setelah 6 bulan baru ketahuan alasannya. Ketika itu masjid yang akan disolatin presiden belum siap, jadi ditunda. Lebaran, Mubarak bikin kacau juga. Jadi Mubarak itu kalau mau sholat 2 minggu udah steril itu. Di atas gedung apartemen udah banyak orang begini, udah steril kosong. Nah ini kebetulan tempat markas yang akan disolatin Masjid An-Nur pembukaan, di situ markas gerakan dakwah semua. Jadi super ketat. Nah hari H-nya belum siap. Kepala intelijen katanya belum siap. Sulaiman namanya waktu itu. Nggak tahu sekarang siapa. Ketahuan 6 bulan baru udah kembalikan, kalau biarin dia nanggung dosanya misalkan. Pada hari itu dia puasa. Di situ. Ya kalau ulama dipolitisi seperti akhirnya. Makanya ulama harus independen. Ya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya silakan yang lebih dulu dan sebagainya. Yang lebih parah di Indonesia 4 hari berturut-turut. Yang duluan nih. Daerah mana tuh yang hitam-hitam? Anasiria. Patokannya dia laut, pasang laut. Dari mana juntru mana kan laut. Gila. Nggak ada hadis namanya laut. Yang tinggal di pinggir laut, yang tahu laut. Yang tinggal di hutan, yang tinggal di Bogor. Mana nggak kelihatan? Ini matahari, bintang, bulan. Ya itulah, ada aneh-aneh aja di Indonesia itu. Sampai 4 kali dia orang rekor 2 kali sih masih nanti. Ya mungkin bawa alam. Ikuti aja lah MUI ulama. Ada yang lain satu lagi? Cukup ya? Ada. Oh ada. Pada hari raya Idul Fitri itu selain di tempat wisata yang ramai kan, yang ramai di kuburan juga. Itu gimana hukumnya? Ya. Kuburan. Ya tadi Rasulullah SAW menganjurkan ya ziarah ke tempat orang yang masih hidup dulu. Ada kalau kita mau ziarah kuburan ya nantilah, ya kan? Yang hidup aja kita belum selesai, ya kan? Yang udah meninggal ya paling kita doakan dan sebagainya. Kalau kita pengen ke kuburan ya nggak masalah, kita bersihkan sebagai tanda. Karena memang ahli kubur juga melihat kita nggak melihat mereka. Jadi diutamakan yang masih hidup dulu. Ya kadang begitu tadi hari pertama kita bertamu orang mana lagi ziarah kubur, ya kita udah datang sekali kan nggak mungkin datang lagi. Kalau lebaran kan begitu. Apalagi kita datang jauh-jauh, masih banyak yang akan kita kunjungi. Gitu. Kira kalau datang 2-3 kali lagi, bisa anak kita baju udah kotor ya. Kalau pertama saya bersih. Coba datang lagi. Nanti kalau bisa ziarah kubur itu jangan pas hari H-nya. Ya mungkin seminggu setelah itu, setelah orang-orang semua. Puasa juga puasa Syawal. Memang Rasulullah itu man shoma Ramadana summa tatabi'u sittatan min Syawal ka'annahu shaumudah. Barang siapa yang berpuasa 30 hari Ramadan atau selama Ramadan dan diikuti 6 hari Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Ya pahalanya kan 360 atau 36. 360 hari. Jadi kalau bisa jangan lagi ada tamu kita puasa. Kalau bisa 4 atau 5 hari setelah itulah baru puasa. Kalau tamu udah kosong. Sekarang saya kalau namu orang puasa atau kita sendiri puasa. Padahal dia menyediakan makanan yang untuk kita cicipi. Senang lah hari itu, jangan lagi puasa. Udah masakin itu udah puasa. Jadi Syawal itu udah harus berturut. Boleh kita sehari puasa, 3 hari puasa lagi. Yang penting dalam bulan Syawal 6 kali kita puasa. Kalau bisa memang turut-turut. Kenapa? Supaya kita tidak lupa. Bahwa sekarang puasa 3 hari puasa. Ntar pas puasa ke-6 ya udah bulan Zulhijjah. Enggak dapat akhirnya. Memang harusnya turut-turut. Ya. Yang jangan pas hari raya kita langsung puasa. Banyak di daerah saya itu begitu. Langsung puasa. Jadi kita makan gak enak depan dia. Ya. Kalaupun kita puasa, dia pun nggak enak makanan yang nggak dicicipi dan sebagainya. Kalau hari itu jangan puasa dulu. Ya, mungkin itu aja.
Ya jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita dalam hal menghadapi Idul Fitri. Terutama kita mohon kepada Allah, semoga amal ibadah apa yang kita lakukan semua yang sekecil apapun kita mohon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi wa bimajidihi ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'imaha wa mimma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa jahimaha wa mimma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tanqusna wa 'afina wa 'afwana wardina wardana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita tutup kajian siang hari ini dengan hamdalah dan berdoa nanti. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.